Langsung aja kali ya aku share screen. Ini tuh kita bahas tentang proposal, alurnya. Pokoknya hal-hal yang bakal kalian sampein kepala divisi. Jadi kayak yang aku udah pernah bilang waktu itu, hari ini kan kita workshop internal. Nah, setelah dari ini kalian ngesosialisasiin apa yang udah aku sampaikan hari ini ke masing-masing kepala divisi. Nah, kalian kan udah ada ini ya, jadi penanggung jawab divisi tuh, kayak misal ada yang di pendidikan, Nisa kalau nggak salah kan. Nah, nanti setelah ini kalian uh, hubungin kepala divisi masing-masing. Kayak misal Nisa tuh kan sama pendidikan. Nah, Nisa kontak si kadifnya, bilangin kalau misalnya aku PJ-nya kalian di Biro Sekre, aku mau ngadain sosialisasi proposal ya mengenai pengajuannya, alurnya gitu. Nah, buat kesepakatan kapan kalian bisa sosialisasi gitu ya. Tapi ntar kalau misalnya ini kan dari dari ketua himpunan sama wakahim belum ada perintah apapun, cuman aku antisipasi aja workshopnya lebih cepat, soalnya aku udah dengar beberapa divisi itu udah mulai nyusun proposal. Nah, daripada ntar proposal mereka salah banyak gitu ya, jadi mendingan kita sosialisasiin dulu. Tapi kalau misal ntar ada apa tuh, ada perubahan-perubahan ya kita kabarin ke merekanya gitu ya. Jadi aku mulai dari proposal dulu. Mana ya? Nah, jadi kita bahas masalah proposal. Jadi, oh ya, aku tadi pagi udah nyantumin di deskripsi grup kita. Di situ ada format beberapa dokumen kayak misal notulensi, terus format proposal juga sama format LPJ. Nah, sebenarnya bisa dilihat juga sih di drive-nya kesekretariatan, tapi supaya mempermudah, jadi aku taruh aja langsung linknya di grup. Nah, itu nanti linknya, link LPJ, link proposal, bisa kalian kasih juga ke kepala divisi sebagai referensi mereka. Terus buat notulensi juga kasihin ke mereka juga. Nah, notulensi kita juga gitu, ngikutin format dari format dari link yang aku kasih di grup. Nah, sejauh itu ada yang mau ditanyain dulu nggak? Atau mau lanjut dulu? Lanjut dulu, Kak. Oke. Jadi ini yang sebelah kiri. Nah, yang sebelah kiri ini itu tuh format proposalnya. Nih, pokoknya strukturnya tuh begini kurang lebih. Nanti bisa dilihat. Iya. Tapi belum. Oh. Iya. Ya ampun. Walah. Oh iya guys, lupa. sorry. Nah, ini udah. Udah. Oke, sorry ya. Jadi aku ulangin proposal kegiatan. Nah, kalau yang di Drive itu ada beberapa, ada 4, tapi hampir sama semua. Bedanya kalau yang aku contohin ini tuh yang dia satu kegiatan tapi banyak anaknya, kayak misal kargo. Nah, kargo itu kan namanya kargo tahap 1, ya kargo. Cuman kan di dalam kargo itu ada anak-anak kegiatannya gitu loh. Jadi kayak ya lebih kompleks lah gitu. Ada juga kayak misal proposal kegiatan tuh kayak ya udah ini satu proposal emang satu aja kegiatannya. Nah, itu ada kayak misal dari pengabdian masyarakat kayak logam logistik beramal. Nah, itu kayak satu proposal ya satu kegiatannya
donasi gitu. Kalau ini kan kaderisasi gitu kan, kargo kaderisasi. Nah di dalamnya itu kan ada rangkaian-rangkaian kegiatannya, jadi lebih kompleks. Cuman perbedaannya tuh tipis, nggak banyak gitu loh. Nah jadi yang pertama, yang ini nih aku lebih ringkasnya gitu. Nah yang pertama itu ada daftar isi. Nah sebelumnya tuh ada ininya, ada covernya. Cuman kalau yang menurut format itu ada daftar isi dulu. Nih daftar isinya ya bisa lah, semuanya pasti bisa buat daftar isi kan, karena udah sering buat makalah juga, buat laporan juga. Nah terus ke latar belakang. Nah ini, oh aku contohin yang ada ini aja kali ya. Nah ini contohnya. Nah ini kelihatan kan proposal kargo 2019, kelihatan? Ada Kak udah. Nah ini tadi daftar isi sama aja lah, di mana-mana sama. Kalau masalah fontnya itu Calibri 12. Daftar isi kalau judulnya itu Calibri 14. Jadi setiap judul itu Calibri 14 dan di bold. Kalau misalnya yang kayak gini isi-isi itu dia Calibri 12. Calibri body. Nah, terus kita ke latar belakang. Nah, latar belakang, nah ini fontnya untuk judul 14. Nih ya, 14. Terus space dari subbab ke paragraf, before-nya 0, after-nya 6. Nah, yang maksudnya tuh yang ini. Nah, ini kita cek ya. Tuh, before-nya 0, after-nya 6, line spacing-nya 1,5 lines. Ini latar belakang. Terus isi paragrafnya itu maksudnya ini, fontnya itu Calibri 12. Sama aja sih kayak daftar isi tadi. Yang penting kalau judul atau subbab itu dia 14, kalau isi itu 12. Nah, terus space antar paragraf maksudnya yang ini, before-nya 0, after-nya 6 kayak tadi. Nih, kita cek. Nah, sama ya. 0 before-nya, after-nya 6. Terus space antar isi kalimat 1,5. Maksudnya yang ini antar kalimat itu 1,5. Pokoknya kalau misalnya mau, kalau lihat contohnya tuh sama, udah sama. Nah, terus ini berisi latar belakang yang memuat visi dan misi Himalok-Up atau ADART Himalok-Up. Nah, jadi latar belakang itu kayak kita tuh menyesuaikan kegiatan kita sama ini kayak visi misinya Himalok, kayak dikaitkan gitu, kayak dikaitkan. Jadi kegiatan yang mau kita buat yang melatar belakangin itu sesuai dengan visi dan misi Himalok-Up atau sesuai dengan ADART Himalok-Up. Nah, contohnya kayak ini nih. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2. Oh, halo, suaraku masih dengar? Tadi putus ya, Sampai mana putus-putusnya? baru Oh, barusan. Oh, yang undang-undang. Ya, jadi yang undang-undang itu pokoknya latar kenapa kita mengadakan kegiatan, karena ini kita tuh pokoknya dikaitkan lah sama visi misinya Himalok atau ADART atau undang-undang atau tridharma perguruan tinggi atau yang lainnya gitu juga bisa. Nah ini, terus ini tadi yang undang-undang kan, contohnya kayak kita tuh harus mengembangkan minat bakat. Nah yang ini juga sejalan pula dengan anggaran dasar Himpunan Teknik Logistik Universitas Pertamina tentang tujuan Himalok-Up, yaitu Himalok-Up sebagai salah satu eksekutif mahasiswa Teknik Logistik Universitas Pertamina. Tuh. Terus juga ini sebagai bentuk realisasi dari tujuan di atas dan juga visi dari pengurusan Himalok-Up periode sekian. Nah, itu latar belakang itu pokoknya dikaitkan dengan landasan kegiatan. Nah, ini pokoknya isinya tuh berkaitan semua sama
berkaitan sama landasan kegiatannya nanti, sama juga kenapa kita mengadakan kegiatan itu. Tuh. Nah ini nih, landasan kegiatannya kan tadi yang pertama di latar belakang itu kan undang-undang. Nah itu masuk di landasan kegiatan. Terus Tridharma Perguruan Tinggi. Terus ada AD pasal sekian. Nah kalau bisa AD ART-nya tuh lengkap, pasal berapa, ayat berapa. Lebih spesifik gitu ya. Terus ada visi, misi, sama ini nih program kerja. Nah panduannya itu ini kayak yang satu, yang ini yang 1 sampai 4 itu tuh kayak wajib ada gitu. Boleh ditambah yang lainnya kayak misalnya undang-undang RI atau kayak misalnya prokernya apa. Nah ini ya hal lain dapat dipertanggungjawabkan sebagai landasan. Jadi landasan kegiatan itu nggak cuma 4, bisa 7 nih kayak gini. Tapi paling enggak memuat yang 4 ini. Tridharma Perguruan Tinggi, ada ADART, visi sama atau proker. Kalau proker tuh yang masuk ke yang kelima. Gitu. Terus ini ada tujuan dan parameter keberhasilan. Nah, sebenarnya yang lumayan tricky itu di sini. Masih ada beberapa proposal yang masih agak-agak bersalahan di sini. Nah, jadi parameter keberhasilan itu terukur mengukur tujuan dengan angka seperti persen dan lain-lain, dan juga berdasarkan metode yang dilakukan seperti kuesioner. Dan tujuan itu menjawab tema kegiatan. Nah, jadi ini kan tujuannya ada 6. Nih, yang pertama, membentuk karakter dan mengembangkan potensi diri mahasiswa Teknik Logistik Universitas Pertamina angkatan 2019. Nah, parameternya tuh harus terukur. Nggak boleh kayak kualitatif gitu, nggak boleh. Jadi dia harus kuantitatif. Nah, misal nih, berdasarkan tujuan Kargo 19, peserta berhasil memenuhi 3 dari 5 tujuan tersebut. Nah, itu kan spesifik. Jadi dia harus berbentuk kuantitatif bukan kualitatif. Nah, juga ini tujuannya membentuk mahasiswa Teknik Logistik Universitas Pertamina angkatan 2019 agar mengetahui lingkungan Himalog-Up mulai dari visi misi hingga struktur organisasi. Nah, parameternya apa? Berdasarkan kuesioner, 80% peserta mengerti perihal Himalog-Up dan 90% peserta mengumpulkan buku angkatan. Nah, ini berarti kayak berdasarkan yang tahun lalu bisa jadi kayak gitu. Ininya itu sih tujuan itu nantinya menjawab temanya kita, temanya si proposal, temanya si kegiatan, dan parameter keberhasilan itu harus terukur dan juga berdasarkan metode yang dilakukan. Misalnya metodenya tuh kuesioner kayak ini tadi. Halo, suaraku masih kedengeran? Masih, Cak. Oke. Soalnya rada-rada hilang sinyalnya ini. Oke. Nah, sampai di tujuan dan parameter keberhasilan, ada yang mau ditanyain? Enggak, belum. Kalau belum, kita lanjut. Biar cepet, guys. Nah, terus kita lanjut ke deskripsi kegiatan. Nah, di deskripsi kegiatan ini ada 4. Wah, ada banyak ternyata, nggak cuma 4, ada 8. Yang pertama ada tema kegiatan. Nah, tema kegiatan Halo, suaraku putus-putus nggak? Iya, tadi putus. Sampai mana? Tema. Oke. Aku ulangin dari deskripsi kegiatan. Jadi di deskripsi kegiatan itu ada 8 poin. Yang pertama ada tema kegiatan. Nah, di tema kegiatan ini biasanya itu kayak ada apa ya? Ini tuh kayak mereka tuh mengusungkan satu kalimat yang menggambarkan yang menggambarkan kegiatan mereka. Misal nih, Kargo 19 bonding build sinergi.
gitu-gitu. Jadi biasa di tema itu pasti mereka ngusungin temanya tuh ini gitu. Biasanya tema itu kayak pantun gitu loh, dia kayak di akhir katanya tuh pasti sama, tapi itu kebanyakan, nggak selamanya juga kayak gitu, dan itu bebas gitu loh. Terus, terus di parameter keberhasilan, deskripsi keberhasilan, dan teknis pelaksanaannya. Nah, tujuan sama parameter keberhasilan udah di atas. Jadi, di konsep ini nantinya bakal ada 6 cabang lagi. Bener ya guys, ajan. Kita break dulu sampai ajannya selesai. Oke, sorry ya guys. Kita lanjut. Jadi di konsep tujuan aku ulangin lagi ada 4 poin. Yang pertama ada tujuan, parameter keberhasilan, terus ada deskripsi keberhasilan sama teknis pelaksanaan. Nah, tujuan dan parameter keberhasilan itu sama kayak yang di sini, di yang ketiga. Jadi kalau misalnya di tujuan ada 4, ya berarti nanti di sini ada 4 poin lagi. Pokoknya menyesuaikan sama yang di sini, tujuannya mereka ada berapa. Kalau 3 ya udah 3, kalau 4 4, kalau 5 5, kalau 6 6. Nah, kalau yang ada 6. Nah, ada 6 kalau nggak salah. Jadi pokoknya setiap tujuan itu dijelasin lagi di sini di konsep kegiatan. Kalau ini konsep kegiatannya lumayan banyak ya, soalnya emang kompleks. Kalau kargo tuh selalunya proposalnya tuh kompleks, apalagi kalau sampai 2 tahap, dan LPJ-nya juga kompleks gitu. Nah, di konsep ya ini bebas sih, apa aja konsepnya. Kalau kayak kargo ya misalnya mereka mau mengembangkan tentang keorganisasian, terus wawasan kebangsaan, pengabdian masyarakat, dan lain-lainnya. Nah, ini kegiatannya nih, Immalok Roadshow. Terus ada fokus materinya. Nah, tujuannya ngapain? Yang ini tadi, ini kan yang kedua kalau nggak salah. Nah, ini parameternya. Gitu seterusnya sampai tujuannya itu selesai. Pokoknya kalau ada 6 ya 6 ntar di sininya gitu. Nah, kalau kayak kita ambil contoh satu ya, yang misalnya yang ini nih, Himalok Roadshow. Nah, fokus materinya itu tentang pengenalan Himalok Up. Tujuannya memperkenalkan fungsi, tujuan, tugas, dan struktur Himalok Up kepada mahasiswa baru Teknik Logistik Universitas Pertamina angkatan 2019. Nah, parameter keberhasilannya tuh yang kayak di atas, sama persis.
Melalui kuesioner 80% peserta menyatakan bla 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 bla. Ini juga kan kuantitatif. Terus berdasarkan metodenya kuesioner. Terus dijelasin tuh deskripsi kegiatannya gimana. Kegiatan ini menginformasikan dan mengedukasi mahasiswa Teknolog Up angkatan 19 tentang peran, fungsi, dan tujuan Himalok Up. Terus dikasih tahu juga yang ini, yang kegiatan roadshow ini juga di sini secara singkat gitu. Nah, ini tuh ada 6. Tapi biasanya nggak 6 juga. Tapi ini 6 pasti. Gitu. Kalau nggak 6, paling nggak di konsep ini dia ngikutin ada berapa banyak tujuan dan berapa banyak ininya. Tujuan sih, soalnya kalau tujuan 6 pasti parameter keberhasilan 6 gitu. Oke, habis itu sasaran. Ini masih penutup. Nah, tanya. Nah, ini sasaran kegiatan. Sasarannya itu siapa? Siapa yang mau kita tuju di proposal ini? Maksudnya siapa yang kita tuju di kegiatan ini? Yang diajukan di proposal ini. Di sini sasarannya itu ini seluruh mahasiswa Teknik Logistik Universitas Pertamina angkatan 2019. Terus rencana pelaksanaannya. Nah, ini tuh waktunya. Kapan dilaksanain? Tanggalnya 19 Agustus sampai 31 Januari. Nah, terus waktunya kapan? Mulai pertama kali tuh kapan? Terus tempatnya di mana? Nah, kalau ini kan emang masih offline ya di GL. Terus kalau misalnya di Zoom, ya Zoom apa platformnya gitu. Terus, nah ini opsional sih. Peraturan kegiatannya opsional, tergantung acaranya apa. Tergantung juga kegiatannya apa. Terus kalau misalnya ini nih. Kan udah tadi rencana pelaksanaan tuh kapan, di mana spesifiknya gitu. Nah, kalau yang ini susunan kepanitiaan. Nah, susunan kepanitiaan itu siapa ketuplaknya, siapa wakil ketuplaknya, bendaharanya, terus kayak yang ngurusin divisi-divisi itu apa. Tapi susunan kepanitiaan ini dilampirkan nanti di paling ujung tuh di lampiran 1, nggak di sini. Kita lihat dulu ya. Lampiran 1. Nih, kelihatan. Lampiran 1. Nah, ini lampiran 1 susunan kepanitiaan kargo. Pertama pelindung, pembinanya siapa, terus penanggung jawabnya siapa, penanggung jawab kegiatannya siapa, itu steering komitenya siapa aja nih. Pokoknya susunan kepanitiaannya disusun semua di sini di lampiran 1, nggak langsung di ininya, di yang di atasnya itu. Nah, beres di sini susunan kepanitiaan ya udah. Terus timeline atau rundown itu dilampirin di lampiran kedua. Nanti aja ya kita lihatnya ya. Terus timeline kegiatan. Nah, ini kan kompleks. Tadi kan dia ada anak kegiatan kan. Jadi ini double tuh. Kalau ada timeline, ada rundown. Tapi kalau misalnya kegiatannya emang cuma satu, yang proposal sederhana, itu tuh biasanya cuma satu, cuma rundown aja, dan juga dilampirin di mana? Di lampiran, nggak langsung di sini. Terus yang ketujuh ada anggaran dana. Nah, anggaran dana itu estimasi dana yang dikeluarkan di kegiatan ini. Nah, itu juga di lampiran. Terus ada juga checklist kegiatan. Nah, checklist kegiatan ini dia dilampirin juga di lampiran, tapi di sini nggak ada. Mungkin di proposal lain ada, nanti aku coba cari ya. Terus terakhir di penutup. Penutup ya ini. Demikianlah proposal ini dibuat. Kayak di sini tuh ada harapan
supaya acara berjalan lancar, adanya kerjasama gitu, penutup. Terus abis penutup ya udah lampiran. Halo Opler yang ada di seluruh dunia, apa di Indonesia, perkenalkan nama Opler. Halo, suaraku putus. Halo? Barusan hilang Kak. Terusan ya. Tunggu, ini recordnya juga hilang malahan. Oke, aku lanjut lagi. Dari sini. Nah, pokoknya ini penutup, terakhir tuh penutup sama lembar pengesahan. Baru lampiran. Lampirannya itu memuat susunan kepanitiaan. Hilang. Halo? Ini putus-putus nggak? Hilang Kak. Barusan ya? Iya Kak. Oke. Ulang lagi. Jadi rundown-nya itu ringkasnya ada di sini. Ntar nih aku bagiin juga kali ya buat bahan kalian bisa dibaca-baca ulang untuk penyampaian di workshop di sosialisasi proposal ke divisi-divisi. Nah, ini aku udah ringkasin di sini. Tapi nanti lebih lengkapnya lagi, kalian buka aja di Drive atau di link yang udah aku sertain di deskripsi grup. Jadi di deskripsi itu cuman formatnya doang. Tapi contoh proposalnya bisa kalian lihat di Drive. Di arsip kalau nggak salah tuh di situ semua ada. Nah, jadi ini dia. Nah, sejauh ini untuk format proposal ada yang mau ditanyain? Atau masih ada yang bingung? Kalau tujuannya ada minimalnya nggak sih? Tujuan 3. Iya, minimal berapa gitu, 3. Iya, 3. Biasanya sih 3 minimal. Kalau kayak acara-acara yang sederhana tuh biasanya 3. Terus kayak yang struggle lagi itu kayak salah-salah penulisan itu emang nggak banyak sih, cuman kadang kalau misalnya dari kita lolos, misalnya nih kita tuh ternyata kurang teliti, ternyata tuh kayak masih ada yang salah kata gitu. Terus kita nggak lihat kan, nah kita naikin ke atas ke sekretaris, bahkan sampai udah ke ketua himpunan. Nah tapi pas dicek lagi sama ketua atau wakil ketua, itu tuh ada yang salah. Nah ini sih tergantung orang ya. Kadang tuh ada kayak tahun lalu, kadang tuh Kahim nggak mau kalau sampai di dia itu masih ada yang salah. Tapi nggak juga sih ya, opsional juga. Kalau emang dia mau perbaiki ya nggak apa-apa gitu. Cuman ya kalau bisa gitu masuk ke biro ya udah setidaknya kayak masalah-masalah kecil gitu udah nggak ada lah gitu. Palingan kayak misal tujuannya atau revisi-revisi lainnya gitu-gitu, atau kayak latar belakang itu nggak ada kaitannya sama landasan kegiatan. Nah itu masih perlu diiniin, direvisi. Kadang tuh ada juga yang gini, mereka nih aku balikin ke latar belakang. Jadi aku pernah nemuin satu proposal. Nah di latar belakang mereka nyantumin tuh kayak gini nih, undang-undang gitu kan. Cuman di sini di landasan kegiatan mana ya? Nah di sini nggak mereka cantumin tuh, undang-undang ini tuh nggak mereka cantumin. Nah itu harus direvisi. Ya kalau kita sih bisa aja ya, cuman kan tugas kita cuman ngasih tahu loh ini loh yang kurang, yang ngerevisi bukan kita, yang ngerevisi kepala divisinya. Gitu. Itu dua hal yang sering terjadi. Kayak misal
eh, apa yang mereka bilangin di latar belakang itu nggak ada di landasan kegiatan, atau sebaliknya di landasan kegiatan itu ada tapi di latar belakang nggak ada. Nah, itu bisa terjadi. Itu sih. Ada lagi yang lain? Tadi perbedaan yang apa namanya Kak? Acara yang tunggal sama punya sub acara itu gimana? Perbedaannya di mana? Oh, oke. Nih aku coba ya buka. Aku kayaknya ada deh di sini. Bentar. Nih. Nah, ini tuh tahun lalu. Apa tuh namanya? Ini tuh proposal logam logistik beramal dari divisi pengabdian masyarakat dari Pengmas. Nah, ini tuh revisi ke berapa ya lupa. Nah, ini tuh aku catetin gitu di notin. Nih, penomoran halaman daftar isi beda dengan bagian isi gitu-gitu. Terus ini kan fontnya juga salah, seharusnya Calibri kan. Nah, dia tuh Times New Roman. Walaupun ukuran fontnya benar, tapi nama fontnya tuh salah, seharusnya Calibri. Bukan bukan Times New Roman. Terus ini juga salah nih, seharusnya daftar isi tuh angka Romawi, bukan angka ini. Terus ini tuh aku bilang kan, font yang digunakan pada keseluruhan isi proposal adalah Calibri. Terus ini tuh mereka cantumin nih berdasarkan undang-undang, tapi di landasannya nggak ada. Nah, itu makanya aku bilang cantumin dalam landasan kegiatan. Nah, terus nih ada juga cantumkan pada landasan kegiatan. Nih, mereka di sini buat misinya itu poin keberapa, tapi di landasan kegiatan mereka cuma buat visi dan misi, nggak detail gitu loh, nggak spesifik. Jadi itu harus spesifik. Pokoknya apa yang mereka tulis di landasan di latar belakang kegiatan harus sama di landasan kegiatan. Jadi kalau misal di sini dibilangnya undang-undang dasar ini, ya buat undang-undang apa gitu. Kayak misalnya nih, ini sebenarnya kurang lengkap kan, kayak Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007. Nah, itu undang-undang apa? Undang-undang kan juga banyak gitu. Seharusnya ini juga bisa lebih lengkap. Nah, kalau misalnya ini udah lengkap, masukin ke sini selengkap-lengkapnya kayak kamu buat di latar belakang. Sama kayak ini. Himalog-Up, misi kepengurusan Himalog-Up periode 2020-2021 pada poin pertama, poin 1 dan poin 5. Nah, di sini kan mereka cuma buat visi dan misi kan. Nah, itu harus diperbaikin lagi. Terus ini kata mahasiswa menggunakan huruf kecil semua. Nah, kayak kesalahan-kesalahan kayak gitu, itu tuh juga harus diperhatiin. Kayak misalnya nih, kata logistik diawali dengan huruf besar. Kan kalau ini kayak kurang nyaman gitu kan dilihat, M-nya udah besar, T-nya besar, L-nya kecil. Nah, ini bisa aja kita yang memperbaikin, tapi alangkah baiknya biar kepala divisinya aja. Jadi kayak mereka tahu kesalahan kecil tuh diperhatiin gitu. Jadi kayak ya paling nggak mereka buat proposal juga nggak hanya sekedar selesai gitu, tapi kayak formatnya gitu juga harus diperhatiin. Nah, ini juga nih seharusnya kan divisi, mereka buatnya divisi. Nah, itu juga harus diperhatiin. Ini sih contoh kegiatannya tuh gini. Nah, ini 4, minimal 3 kan. 4. Nah, deskripsinya tuh temanya tuh ini. Himalog-Up peduli masyarakat umum dan korban bencana alam. Terus nih, konsepnya tuh nggak banyak, nggak kayak tadi. Nih, pertama pengumpulan bantuan sama penyaluran bantuan. Udah gitu doang. Singkat kan? Maksudnya tuh nggak yang kayak tadi. Kalau yang kayak tadi nih kita bandingin. Nah, ini ya, nih kita bandingin. Yang di kargo itu dia ada beberapa kegiatan, kayak kegiatan yang nantinya bakal
Kayak ini kargo, tapi kargo tuh ada anak-anak kegiatannya gitu loh. Paham kan ya? Nah, ini tuh Himalaya Roadshow, terus ada team building atau refreshing, terus ntar ada seminar upgrading. Nah, itu kan kegiatannya tuh kompleks di dalam satu kargo. Nah, kalau yang ini, kegiatannya tuh cuma 2, pengumpulan bantuan sama penyaluran bantuan. Udah, itu aja. Selebihnya sama, tapi emang jauh lebih ringkes dibanding sama kargo gitu. Terus ini checklistnya ada kayaknya di sini. Oh, nggak ada. Nah, ini lampirannya palingan cuman itu doang. Nah, susunan kepanitiaannya doang. Kalau ini kan tadi kompleks tuh. Pokoknya kompleks kan, kayak semua format itu ada gitu. Kalau ini cuma susunan kepanitiaan, kayak anggaran dana juga nggak ada karena kan mereka mengumpulkan dana. Jadi kayak mereka mengestimasi juga nggak bisa gitu. Gitu, Zar. Menjawab nggak? Iya Kak, nanti Fajar sekalian lihat contohnya juga. Udah tapi udah menjawab. Iya, nanti sambil dilihat-lihat lagi ya di drive. Nah, terus ada lagi yang mau ditanyain? Kalau misalnya nggak ada, kita lanjut dulu. Kak, Ya, boleh tolong jelaskan ulang yang di bagian parameter keberhasilan? oke, boleh. Parameter keberhasilan yang di tabel atau yang mana? Tabel, Kak. Tabel, oke. Nah, ini. Oke. Aku pakai contoh dua-dua aja kali ya. Yang ini. Nah, parameter keberhasilan. Nah, parameter keberhasilan itu dia sifatnya kuantitatif. Jadi kayak kuantitatif kan itu maksudnya dapat dihitung gitu ya, berupa angka gitu. Jadi parameter keberhasilan itu nggak bisa kita pakai kualitatif, nggak bisa kayak cuman estimasi doang tuh nggak bisa. Jadi yang namanya parameter juga harus berdasarkan angka. Nih, bayangin kita tuh kayak mau yakinin orang tapi kayak cuman omongan belaka kualitatif gitu. Nah, orang juga nggak bakal ini kan kayak masa sih gitu. Tapi kalau misalnya kita meyakinkan orang based on data, ada angkanya, nah pasti orang lebih percaya. Sama juga kayak parameter keberhasilan. Jadi nggak cuma kualitatif, dia harus wajib kuantitatif. Dan berdasarkan apa gitu loh. Kayak ini nih, misal yang di logam, uang yang terkumpul dari kegiatan pengumpulan bantuan akan diserahkan kepada 50% loket. Ntar dulu. Loket ini aku lupa apa namanya. Lagi damit. Lokas itu logistik, apa ya, aku lupa juga. Terus Ntar dulu, 3. lagi damit. Nah, juga ini. Nah, ini aku baca catatan cuma masalah di sini sih. Ini seharusnya pakai Lagi ada rapat notasi sebentar. persen ya, bukan kata persen, tapi notasi persen. Yang bantuan yang terkumpul akan disalurkan kepada siapa, Dia nanya, "Bay, harus tar jelas gitu parameternya. Kalau kayak ini nih. Nah, kalau Tar ini dulu, rata-rata tar itu dulu, berdasarkan visioner. Jadi kan kargo itu pasti setiap akhir kargo mereka bakal ngasih kuesioner ke pesertanya, ke peserta kargo. Nah, dari situ mereka melihat presentasinya untuk kargo berikutnya. Nah, ini contohnya ini. Berdasarkan kuesioner. Jelas ya, mereka ngambilnya dari kuesioner. Berapa? 90%. Peserta merasakan rasa solid antar anggota di angkatannya. Nah, gitu. Masih bingung nggak? Tadi siapa yang nanya? Izri. Udah, Kak. Oke. Aing di Semarang Oke, gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Masalah format proposal? Tai bisa. Giliran aing di Kalau nggak Cirebon, ada, kita kadang lanjut dulu. hayu. Biar nggak lama-lama ya, teman-teman. Anjing emang tan anjing. Nah, ini tadi format udah. Tapi enggak ding. Nah, Ada chicken ini enak, sekarang chicken tentang enak. email.
Jadi sering kepala-kepala divisi mengirimkan email tidak sesuai dengan nggak sesuai kayak sama tata caranya gitu. Jadi mana ya? Nah, hal-hal penting dalam pengiriman email. Jadi ini untuk kita sebagai biro sama untuk kepala divisi gitu ya. Untuk divisi-divisi deh, nggak cuma kepala doang. Jadi penulisan subjek harus sesuai dengan keadaan. Misal untuk revisi, maka subjeknya revisi 1 LPG webinar logistik. Misal untuk revisi. Kalau untuk pengajuan proposal cukup kayak gini. Ini masih kelihatan kan ya? Masih Kak, masih. Oke. Ini mohon maaf ya sebelum teman-teman. Record aku ternyata nggak bisa lama-lama. Jadi kayak cuman persekian menit, terus entar terus entar mati sendiri gitu. Nah ini mungkin emang kayaknya selanjutnya kita harus pakai Zoom sih biar bisa di-record full. Jadi kalau yang hari ini atau ada yang bisa bantu backup buat record? Fajar udah backup dari awal tadi. Oke, bagus, good job, makasih Fajar. Jadi ini aku recordnya matiin aja ya biar ntar hasil recordnya dari Fajar aja. Oke, makasih sebelumnya buat Fajar. Nah, jadi ini contoh yang baiknya tentang pengiriman proposal. Jadi ini awalnya ini tuh divisi humas. Nah, mereka buat subjeknya gini, proposal benchmark divisi humas. Jadi sebenarnya tuh nggak ada format khusus di subjek, cuman paling enggak mendeskripsikan isi emailnya tuh apa gitu. Contoh nih, proposal benchmark, berarti kan di sini bisa kita lihat kalau mereka baru mau ngajuin proposal. Dari siapa? Proposal apa gitu ya. Kalau kayak yang aku bilang tadi, misalnya revisi. Nah, ntar kalau misalnya ada revisi, kepala divisinya ngirim email ke kita, itu ya udah revisi 1 proposal benchmark gitu. Jadi sesuai keadaan, misalnya revisi 1 ya revisi 1 apa proposal apa dari divisi apa. Tapi emang nggak ada format khusus untuk subjek. Yang penting di subjek itu harus menggambarkan keadaan. Selain menggambarkan keadaan, dia juga harus tahu harus nyantumin itu apa, proposal apa dan dari divisi apa gitu. Kalau revisi ya buat di sininya revisi, kalau baru ngajuin ya udah berarti cuma nama proposalnya aja gini. Tapi sekali lagi emang nggak ada format khusus gitu ya. Nah, jadi gini dan harus formal. Jadi aku jelasin lagi. Nah, menggunakan kalimat baku. Contohnya ini. Selamat siang, saya Syafinas selaku Ketua Divisi Humas bersamaan dengan surol ini mengirimkan rancangan proposal beserta Term of Reference atau TOR kegiatan benchmarking 2021. Mohon ketersediaan Biro Kesekretariatan untuk mengecek proposal yang telah kami buat. Atas perhatian dan waktunya saya ucapkan terima kasih. Hormat saya Syafinas Atalia Diki, Jakarta. Nah, yang Jakarta sama email ini opsional, nggak perlu dicantumin. Tapi setidaknya dari sini sampai sini wajib ada. Dan kadang kayak masih banyak juga divisi-divisi ngirimnya tuh kayak cuman subjek doang nih, tapi isinya tuh nggak ada. Nah, itu perlu diedukasiin disosialisasiin lagi ke mereka. Harus ada subjek yang jelas dan isi yang jelas. Jangan cuman subjek doang, terus muluk-muluk isinya cuman proposal dan TOR doang. Gitu. Itu kayak kurang ini ya, kayak perlu ditegesin lagi ke merekanya. Terus, nah ini nanti sini. Nih, jika proposal yang dikirimkan sudah benar dan selesai, oh ini belum. Nah belum. Terus aku tambahin lagi deh di sini. Pengajuan
proposal dalam bentuk MS Word. Nah, jadi dilampirinnya proposalnya itu jangan PDF, jadi Microsoft Word aja. Jadi biar kita tuh sebagai yang meriksa juga enak, gak perlu convert, jadi langsung diedit aja di situ, dikasih komen, gitu ya. Nah, ini waktu mereka ngirimin proposal ke kita. Terus minta juga ke, nah aku tambahin juga deh di sini. Nah terus kalau divisi sudah mengirimkan proposal, harap konfirmasi melalui personal chat. Nah, jadi ini mereka kan udah kirim email nih. Nah, bilangin juga ke mereka setelah mereka kirim, mereka juga harus konfirmasi ke masing-masing penanggung jawab. Jadi biar kadang tuh kan email nggak kelihatan gitu notifnya. Di aku sering notif email sekre nggak kelihatan. Nggak cuman email sekre sih, kayak email pribadi aku juga kadang nggak muncul. Jadi supaya mengantisipasi miskomunikasi, setelah mereka mengirimkan konfirmasi lagi ke kita kalau mereka tuh aku udah ngajuin proposal, tolong dicek ya gitu. Itu ntar di personal chat kalau mereka udah ngirim proposal. Nah, kalau di OR ini yang penting ada proposalnya gitu. Jadi pakai kalimat baku, harus ada subjek, kalimat baku yang jelas, sama proposalnya itu dalam bentuk Microsoft Word. Terus setelah mereka udah kirim melalui email, mereka konfirmasi lagi melalui personal chat. Itu ya. Sampai situ jelas teman-teman? Ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, ya? Mau nanya itu kalau misalnya format emailnya itu nggak sesuai gitu, diterima apa nggak proposalnya, apa gimana? Sama tadi tuh setelah pengiriman proposal itu minimal maksimal berapa hari gitu pengecekannya, dikirim balik ke pengirim emailnya gitu? Oke, kalau misalnya waktu nanti kita didiskusiin lagi di akhir, soalnya aku mau ngingetin lagi tentang deadline proposal. Nah, kalau masalah apa tadi ya, subjek nggak lengkap gitu ya, bisa. Kalau misal kayak subjek atau isinya kurang tepat, mungkin dibaca aja. Tapi dibilangin lagi, Kak, bisa kirim ulang nggak? Atau siapa lah? Halo, suara aku masih jelas? Hilang tadi, Cak. Oke, aku jelasin lagi. Jadi, kalau misalnya nanti masih nemuin subjek dan isinya yang kurang tepat gitu ya, kayak kosongan, nggak apa-apa, dibaca dulu, terima dulu. Nah, nanti kan mereka konfirmasi ya ke kita. Nah, bilangin ke ininya, ke kepala divisinya. Mohon maaf sebelumnya, kan udah dijelasin ya subjek dan isinya tuh yang tepat. Jadi minta tolong kirim ulang dengan subjek dan isi yang tepat supaya mereka juga terbiasa. Kan kita tuh nggak cuman ke sekre aja kan ngirim-ngirim email gitu, kayak yang lain juga. Apapun maksudnya di luar sekre pasti mereka juga ngirim-ngirim email kan. Nah itu tuh biar mereka terbiasa juga, nggak kosong-kosong gitu. Kan lebih terlihat bagus kalau misalnya lengkap tuh, ini lengkap. Paling nggak sampai hormat saya aja deh, atau sampai atas perhatiannya, terima kasih. Jadi yang email juga nggak bingung, walaupun sebenarnya kita tuh paham mereka mau ngajuin proposal.
gitu. Soalnya kalau kayak cuman kita terima aja tapi nggak kita bilangin ke mereka, sama aja mereka bakal ngulangin besoknya tuh. Kalau misalnya mereka mau ngajuin lagi pasti diulangin lagi gitu, lagi kosong gitu. Jadi minta tolong aja ke mereka buat kirim ulang tapi sesuai dengan apa yang udah kita sampaikan ke mereka gitu. Menjawab nggak Nisa? Oke, Ca, makasih. Oke. Nah, terus lanjut ke yang ini. Nomor 5 ya, mengucapkan terima kasih kepada pengirim email. Nah, ini. Kan email mereka udah masuk nih. Terus kita balas. Selamat malam Syafinas. Berikut kami lampirkan, bukan ini. Nah, biasanya tuh ada sih contohnya, cuman nggak aku cari. Nah, bisa aja gini. Ini sih terlewat ya. Misalnya, ini kan udah kita terima. Nah, setelah kita terima, kita bilang, selamat malam Syafinas. Terima kasih sudah mengajukan proposal gitu kan. Mohon ditunggu untuk revisian berikutnya gitu. Contohnya sih ada. Ntar ya, aku coba cari lagi. Ini. Nah, kayak gini boleh sih. Kalau kayak ini boleh. Paling nggak tuh, selamat siang, saya siapa, ingin melampirkan apa, proposalnya apa. Nah, ini tuh boleh. Ini tuh yang versi singkatnya. Boleh kayak gini. Kalau yang tadi ada tuh aku ngeliat siapa ya? Nah, ini. Nah, ini tuh kayak nggak bisa diterima. Bener, ini tuh ada subjeknya, tapi isinya nggak ada. Nah, ini perlu nih dibilangin. Bisa dikirim ulang isinya. Pokoknya bilangin aja ke mereka dan suruh kirim ulang. Itu intinya. Dan kalau kayak ini nggak keterima sih, soalnya nanti berikutnya mereka bakal gini lagi. Gitu ya untuk pertanyaan Nisa tadi. Kalau yang itu mana ya? Coba ntar ya aku cari. Oke, bukan. Mana ya? Nah, ini juga nggak, masih banyak kan? Ada 2 tuh, udahan. Nih, 3. Masih banyak guys yang kayak gitu-gitu tuh. 4. Banyak kan? Ini tuh kemarin gara-gara kayak nggak disuruh kirim ulang gitu loh. Jadi kayak, ya masih inilah. Nah, ini nih contohnya nih. Ini sebenarnya nggak keterima. Tapi ya kemarin tuh masih keterima kan. Tapi kita belajar dari kesalahan. Nah, kalau kayak gini, itu tuh jatuhnya kayak yang tadi. Nggak kayak tetap dikirim ulangnya tuh sama, kosongan, cuman ininya doang. Nah, ini juga revisinya nggak jelas, revisi keberapa. Jadi, belajar dari kesalahan tahun lalu, tahun ini harus kita ingetin mereka untuk kirim ulang. Itu ya. Nah, ini contoh balasan yang aku bilang. Yang aku bilang ini, mengucapkan terima kasih kepada pengirim email tuh ini. Nah, mereka kan udah ngirim proposal. Terus kita balas, Dear Putri, berikut kami lampirkan proposal yang udah diperiksa biro. Silakan perbaiki. Sebelumnya tuh ada juga, aku tuh pernah ngirim, tapi di mana ya? Aku lupa ngucapin terima kasih tuh ke mereka. Mana ya? Gak kelihatan sih. Ya, gimana ya? Ya guys, gak kelihatan, tapi itu harusnya gitu. Jadi setelah mereka kirim proposal, mana ya tadi contohnya kok hilang?
Ah, ini ada contohnya, gengs, baru ingat. Nah, jadi yang ucapan terima kasih itu kayak gini. Selamat sore, Dian Permana Putri. Terima kasih telah mengirimkan proposal Logistation Arena. Nah, setelah diperiksa, terdapat beberapa kesalahan minor yang harus direvisi. Dokumen berikut telah berisi hal-hal yang harus direvisi. Terima kasih. Catatan tambahan, pastikan ukuran font dan jenis. Nah, ini contohnya, gengs. Jadi, nah, mereka kan udah ngelampirin proposal. Terus kita bales. Nah, kita tuh ngebalesnya sekalian sama proposal yang udah kita periksa. Baru ingat. Jadi kita pertama bilangin dulu terima kasih udah ngirimin proposal ke kita. Terus kasih tahu setelah diperiksa ada beberapa kesalahan. Nah, terus kita bilangin juga, nah dokumen yang kita lampirin itu berisi hal-hal yang harus direvisi. Nah, catatan tambahan ini tuh opsional aja, nggak wajib gitu. Terus kita juga bilang dari siapa pengirimnya biro. Nah, terus nanti mereka bilang lagi, terima kasih atas revisi dan tanggapannya. Nah, ini mereka lampirin lagi. Tapi seharusnya tuh mereka lampirinnya tuh gini, buat email baru. Jadi, revisi 1 proposal Logistation Arena. Contohnya kayak mana ya tadi? Pokoknya tuh ada revisian gitu. Ada di subjeknya tuh ditulis. Nah, kayak ini nih, revisi LPJ dan Repo Summary Wortel 3.0. Nah, itu bisa juga kayak gini, cuman tambahin revisi ke berapa. Jadi, kita tahu proposal itu udah sampai tahap mana kalau direvisi. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak, teman-teman? Nah, ini yang kayak aku bilang tadi ya. Jika proposal yang dikirimkan sudah benar dan selesai, maka pengucapan terima kasih tidak perlu diikuti subjek. Terus, oh iya, ini tadi udah aku buat kayak di bawah, geng. Nah, pengajuan revisi proposal format yang digunakan adalah Microsoft Word. Yang tadi juga diajukannya Microsoft Word. Nah, itu tadi hal-hal penting dalam pengiriman email. Ada yang mau ditanyain nggak? Berarti kalau misalkan subjek itu memang yang penting ada ada keadaan aja, Kak, nggak harus nggak ada format gitu. Iya, kalau di subjek nggak ada format khusus sih, kayak proposal apa dari siapa gitu nggak ada. Yang penting tuh mereka ngasih subjek, ngasih sesuai keadaan aja. Misal nih LPJ, kalau LPJ ya udah LPJ. Kalau misalnya proposal ya udah proposal. Kalau misalnya mereka ngirimin proposal yang udah direvisi, ya buat revisi keberapa tuh proposal. Kadang ada proposal yang sampai revisi 2 kali. Nah, jadi kalau kayak misal kita buat revisi doang kan kita bingung juga buat yang lain. Misalnya nih, misalnya kan ada penanggung jawab masing-masing, tapi aku sebagai kepala biro mau tahu ini proker A misalnya. Bukan aku PJ-nya, tapi aku sebagai kepala biro pengen tahu. Nah, proposal A ini udah sejauh mana sih dia? Nah, sebenarnya proposal A itu udah revisi 2 kali. Tapi karena cuma dibuat revisi doang, aku bisa salah paham sebagai kepala biro. Jangan-jangan ini baru revisi 1. Kan bisa jadi miskomunikasi di situ. Makanya harus lengkap revisi keberapa. Nah, kalau nggak revisi ya udah proposal aja. Nggak ada format khusus, pokoknya jelas bisa dimengerti sama orang lain gitu. Sama isinya juga kalau bisa lengkap kayak yang kayak punya Kasafinas tadi. Tapi kalau kayak gini juga boleh sih, tapi ya alangkah baiknya kalau lengkap. Nanti waktu sosialisasi ke masing-masing divisi boleh juga dicantumin contoh-contoh email, contoh-contoh proposal yang kayak aku tunjukin tadi boleh.
Nih, jadi kayak mereka juga, oh gini toh ternyata gitu. Jadi kayak mereka walaupun bingung, setidaknya mereka udah ada gambaran gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, kita lanjut. Nah, itu tadi hal-hal penting. Udah ya, terus ini berikut penanggung jawab penerbitan sertifikat. Di sini ada 2 rules. Yang pertama, sertifikat yang berhubungan dengan Himalog diterbitkan oleh Biro Kesekretariatan atau sekretaris. Maksudnya itu kita tuh nerbitin nomor sertifikatnya. Nomor sertifikatnya ini tuh ada di mana ya? Aku tuh rada lupa, cuman ini tuh ada contohnya sedikit. Nah, kayak misal ini nih. Ini nomor sertif kalau nggak salah. Undangan, deng. Undangan ini ada dibacanya undangan. Nah, misalnya A itu untuk anggota logistik aktif. Terus kalau misalnya B, ini misalnya di sini B titik sekian. Nah, itu orang dari luar logistik, orang dari luar Himalog Up. Ini A titik 126. 126 ini apa ya, kayak nomornya gitu. Terus perihal apa? Kalau di sini UD. UD itu berarti undangan. Alhamdulillah. Sorry guys. Terus ini nih tuh aku lupa. Kemarin aku juga nanya sama Kak Widi, lupa. Nah, ini tahun. Nah, untuk masalah penomoran sertifikat nanti aku kasih tahu lebih lanjut aja di grup. Cuman kalian perlu jelasin itu aja ke kepala divisi. Kalau sertifikat yang berhubungan dengan Himalog Up itu nomornya diterbitin sama Biro Kesekretariatan atau sekretaris. Ini tuh kemarin aku sama Putri gimana ya, aku lupa. Nah, nanti ini aku lebih jelasnya nanti aku cantumin di sini, aku revisi dulu agendanya, nanti baru aku kirimin ke kalian dan kalian nanti bisa baca-baca lagi. Gitu ya. Nah, yang kedua, kalau misalnya sertifikat acara seminar atau webinar, itu tuh yang nerbitin panitia acara tersebut, bukan biro. Yang berhubungan sama biro tuh kayak misal surat undangan atau surat atau sertifikat kayak misalnya kargo itu termasuk nggak ya? Nggak tahu. Cuman kalau yang pasti kayak nomor-nomor undangan itu tuh yang ngeluarin biro atau nggak sekretaris. Tapi kemarin ada perubahan dari aku sama Putri. Untuk lebih lengkapnya nanti aku revisi dulu, ini aku tambahin, baru aku kirimin ke kalian. Gitu ya. Untuk rules penerbitan sertifikat ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, aku lanjut lagi. Nah, ini pengajuan proposal yang sempat kita diskusiin kemarin. Cuman ini aku udah buat flowchart-nya. Jadi mungkin bisa kita koreksi bersama. Ini gimana ya? Nah, ini bisa teman-teman lihat-lihat dulu. Atau aku share screen gambarnya aja sekalian ini. Bentar ya, biar bisa dilihat keseluruhan. Oh, bukan yang ini, salah. Nah, kalau ini kelihatan nggak keseluruhan? Kelihatan nggak? Oke, bisa dilihat-lihat dulu. Nanti kalau misalnya ada yang bingung, boleh ditanyain. Oh, aku jelasin aja kali ya. Jadi, kemarin dari kepala divisi kan. Nah, dari kepala divisi kita mutusin buat sekalian aja dikasih ke Korbit sama Biro Kesekretariatan. Jadi, kepala divisi kasih proposalnya ke Korbit dan ke Biro. Yang pasti ke Biro melalui email, sesuai sama yang tadi udah aku jelasin subjek dan isinya. Terus kita diperiksa sama Korbit dan Biro Kesekretariatan. Kalau misalnya lulus, nggak ada revisi-revisian, bisa lanjut ke sekretaris. Tapi kalau misalnya nggak lulus, balik lagi ke kepala divisi. Nah, karena tadi ngajuinnya ke Korbit dan ke Biro, bisa jadi kepala divisi kalau misalnya nggak lulus nih, bisa jadi kepala divisi itu dapat 2 revisian.
Pertama dari Korbit, kedua dari Biro. Nah, setelah mereka revisi, bisa diajuin lagi ke Korbit dan ke Biro. Yang pasti kalau misalnya ngajuin revisi ke Biro dari email lagi. Dan itu buat email baru dengan subjek dan isi yang sesuai. Gitu ya. Tapi kalau misalnya ada case dari Korbit lulus, dari Biro nggak lulus, ya udah cukup revisi dari Biro. Langsung serahin ke yang bermasalah di mana. Misalnya tadi kan bermasalahnya di Biro. Ya udah mereka kepala divisi revisi aja berdasarkan revisiannya Biro dan balikin lagi ke Biro. Tapi kalau kebalikan, di Biro lulus tapi di Korbit enggak, ya udah balikin dulu ke Korbit, ikutin revisian Korbit. Setelah udah kasih ke Korbit, lanjut ke Biro. Gitu ya. Jadi hasil dari revisian Korbit bisa diajuin lagi ke Biro. Gitu. Nah, kalau udah lulus bisa lanjut ke sekretaris. Nah, tapi kalau misal di Biro nggak lulus, bisa dibalikin ke kepala divisi, tapi melalui kepala Biro. Jadi, sekretaris bakal hubungin Biro kesekretariatan. Siapa nih PJ-nya? Atau misalnya kalau sekretaris nggak tahu nih PJ-nya siapa, bisa melalui kepala Biro. Nah, nanti dari kepala Biro, aku kasihin ke PJ-nya. PJ-nya siapa nih? Nah, dari PJ kasih ke kepala divisi. Intinya, dari sekretaris, balikin ke kepala divisi tapi melalui Biro. Karena mungkin sekretaris nggak tahu kan, nggak kenal siapa kepala divisinya. Jadi bisa melalui Biro kesekretariatan. Kalau misalnya lulus, ya udah langsung kalau misalnya lulus, tinggal tunggu konfirmasi kelanjutan proposalnya gimana, diterima atau enggak, atau ada revisi lagi, gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Atau masih ada yang bingung, teman-teman? Gimana, Jar? Buat apa namanya? Berarti koor sama Biro itu nanti kita saling komunikasi Kak atau enggak? Enggak, kayaknya enggak. Karena kalau menurut aku, bakal lebih ribet kalau misalnya kita harus koordinasi sama Korbit. Sebenarnya ada baiknya juga sih. Jadi kayak kepala divisi nggak bingung ngerevisinya gimana. Tapi kalau dari kitanya, dari sisi bironya, itu bakal lebih ribet karena harus nunggu Korbit kan. Kalau misalnya kita ngerjain masing-masing tuh lebih enak karena nggak tunggu-tungguan sama Korbit. Tapi ya itu tadi, kalau misalnya sendiri-sendiri, kepala divisi takutnya dapat 2 revisian. Tapi menurut aku kayaknya nggak bakal susah karena bisa saling kondisiin aja. Kayak kita tuh terima 2 masukan. Nah, dari kedua masukan tetap kita revisi jadi 1 gitu. Paham nggak? Maksud aku gimana, Jar? Paham Kak. Cuman kalau misalkan yang case tadi kan katanya ada yang misal di Biro lulus tapi di koor belum, kan berarti nanti koor bakal ngirim ulang ke Biro. Itu kita taunya gimana kalau misalkan gitu? Nah, oh ya, gini. Jadi setelah kita revisian, kita kirim kan di email kita tuh kasih tahu ke mereka ini tuh ada revisi. Nah, habis itu di PC aja kepala divisinya. Kak, gimana dari Korbit ada ini nggak, ada revisian nggak gitu. Kan kita tetap konfirmasi lulus enggaknya proposal mereka di kita, itu kita tetap konfirmasi ke mereka. Jadi walaupun nggak ada revisian, tetap kita bilangin ke mereka, Kak, proposalnya udah aman, udah sampai sini gitu. Jadi kita tuh nggak bisa putus komunikasi dari kepala divisi. Karena
kita tetap harus harus kasih update ke dia, ke kepala divisinya. Proposal mereka udah sampai mana. Gitu. Jadi kalau misalnya nanti dari kita aman, ya kan kita ngasih tahu ke mereka nih, proposal mereka aman. Tanyain juga ke mereka, gimana Kak, dari Korbit ada revisian nggak? Gitu. Gimana, Jar? Iya Kak, oke. Oke, gitu ya. Oke, masalah alur kelar. Nah, ini bahasan kita terakhir. Nah ya, ini bahasan kita terakhir. Deadline pengajuan proposal. Jadi ini kasih tahu juga ke mereka supaya mereka tahu. Bentar ya. Nah, jadi kasih tahu ke mereka pengajuan proposal pertama itu H-35 acara. Jadi kalau misal nih contohnya acaranya mau dilaksanain hari ini tanggal 26 bulan 10. Berarti mereka harus udah ngajuin proposal itu tanggal berapa ya? 26 kurang 5. Tanggal 21 September mereka harus udah ngirim proposal gitu. Terus enggak deh, salah. Jadi malah sebelum tanggal 21-nya itu paling enggak kayak 40 hari sebelum acara mereka udah harus ngasih proposal ke kita. Nah, terus untuk berikutnya revisian kedua, revisian ketiga gitu. Jadi rentang dari revisian pertama ke revisian kedua itu ada waktu seminggu. Terus untuk pengajuan LPJ sesuai kesepakatan kita kemarin itu H-3 minggu H+3 minggu atau H+21 hari setelah acara berakhir. Nah, rentang waktu pengiriman email proposal atau LPJ itu dari pagi sampai jam 10 malam. Lewat dari itu sih kita biasanya tetap masuk. Cuman ya nggak langsung kita respon pada saat itu juga. Gitu. Nah, terus template pengirimannya itu emailnya ke biro, ke emailnya biro. Terus CC ke email kepala divisi. Some case mereka yang ngirim proposalnya itu bukan kepala divisinya. Contohnya kayak tadi tuh ada mana ya? Ini. Nah, ini Putri Monica Pratami itu sebelumnya adalah staf dari divisi pengabdian masyarakat. Nah, kalau misalnya yang ngirim itu bukan kepala divisi, CC emailnya ke kepala divisinya. Nah, kalau kayak ini kan nggak di CC tuh. Jadi, kalau yang sebenarnya gini, mau kepala divisi atau bukan kepala divisi, tetap CC aja. CC ke email kepala divisinya. Gitu ya. Terus terkait pertanyaan Nisa tadi, revisiannya itu 2 kali 24 jam kita meriksanya. Jadi misal nih hari ini masuk proposal kargo tanggal 26 bulan 10. Maksimal kita revisi itu berarti tanggal 28 jam ya. Maksimal tanggal 28 kita harus udah kirim ke mereka. Jadi waktu kita untuk ngerevisi itu 2 hari. Gitu, geng. Oh ya, aku tambahin aja ya. Enggak deh, nggak perlu kita tambahin di sini. Itu tuh perlu diingat aja. Perlu diingat aja kalau yaudah deh aku cantumin aja lah daripada lupa ya. Saat dua kali 24.
Nah, ini perlu diingat aja, pemeriksaan proposal itu 2 kali 24 jam dari waktu emailnya tuh masuk. Nah, sejauh ini ada yang mau ditanyain nggak, teman-teman? Belum. Halo? Suara aku masih kedengaran kan ya? Masih Kak. Oke, sejauh itu ada yang mau ditanyain nggak? Pembahasan kita sih udah itu aja. Nanti aku tambahin dulu yang tadi kurang, terus nanti aku taruh di grup. Jangan lupa buat not tulis hari ini, buat dibuat notulensinya. Format notulensi udah aku taruh di deskripsi grup, jadi tinggal dibuka aja, tinggal diisi. Gimana, ada yang mau ditanyain, teman-teman? Nggak ada? Kak, Fajar mau penegasan ulang aja barangkali salah. Tadi yang di flowchart itu gimana? Bentar Kak, di flowchart Kak. Ucap, oh tunggu aku dari gambar aja ya, biar gampang. Ini kelihatan kan? Iya, kelihatan. Yang mana tuh, Jar? Jadi kalau misalkan setangkap Fajar itu nanti dari kepala divisi kan ngirim ke koor sama ke biro. Kalau misalkan dari koor dari dua-duanya ada revisi, nanti balik ke kepala divisi. Kalau misalkan dari koor ada koreksi, terus dari biro nggak ada koreksi, tetap ke kepala divisi. Nanti pas dari situnya yang ngasih tahu kalau misalkan dari koornya ada revisi itu siapa Kak? Dari kepala divisinya atau koornya? Oke, kalau itu gini, jadi kan nanti misalnya kita lulus dari kita tuh aman, kan kita tetap konfirmasi ke mereka kan bahwasannya proposal mereka di biro itu udah lulus. Udah, nanti di page itu dari email. Nah, terus kita PC aja kakaknya, kepala divisinya. Kak, itu udah aku kirim email. Aku kirim email tentang proposal. Udah lulus. Nah, terus tanyain aja Kak, dari Korbit ada revisian nggak gitu. Nggak mesti kakak sih, maksudnya pokoknya siapalah kepala divisinya, tanya aja ada revisian atau enggak. Dari situ kita tahu gitu. Atau kalau misalnya kepala divisinya inisiatif mereka yang kasih tahu, bagus. Tapi kalau misalnya mereka nggak kasih tahu, tetap kita inisiatif tanya ke mereka. Jadi jangan sampai ada miskom di situ. Gimana, Jar? Berarti yang ngasih tahu nanti kepala divisi bukan koor bidangnya? Enggak sih. Jadi tetap kepala divisi. Soalnya kan kita meriksanya pribadi, sendiri-sendiri kan. Antar korbit sama biro ya sendiri-sendiri gitu. Jadi kayaknya biar kepala divisinya aja yang bilangin. Berarti kalau terus yang ketiga, berarti kalau misalkan di biro lulus, di sekre belum, kita balikin ke kepala divisi, nanti yang ngasih tahu ke koor bidangnya juga kepala divisinya. Kayaknya di korbit nggak perlu, nggak kalau misalnya nggak dikasih tahu nggak apa-apa. Kalau misalnya di sekre itu nggak, misalnya di sekre nggak lulus, ya kan? Tapi kan dari sekre balikin ke kepala divisi melalui biro. Nah, sebenarnya korbit itu ya kalau misalnya nggak tahu juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau dikasih tahu, biar kepala divisinya aja yang kasih tahu korbitnya. Kalau mereka tuh masih ada revisian dari sekretaris. Berarti kalau misalkan dari dari koor lulus di biro belum, kita balikinnya ke koor bidang. Iya.
Tetap ke ini. Gimana aja? Dari Korbit dari Korbit udah lulus. Dari Biro belum. Nanti dibalikinnya langsung ke Kadip. Langsung ke Kadip. langsung Kadip. Oke, guys. Udah ya. Ada lagi? Kalau nggak ada, pembahasan kita udah itu aja, sampai situ aja. Terus apa lagi ya? Nah, setelah ini teman-teman bisa PC-in satu-satu kepala divisinya, kasih tahu kalau kalian itu PJ dari proposalnya mereka, dan sekalian diskusiin kalau misalnya kita mau mau sosialisasi tentang proposal dan alur-alurnya. Tentuin tanggalnya kapan, nanti kasih tahu aku di grup, di list aja. Misalnya Fajar, Metkre, sama Kewirus ya Fajar? Iya, Kak. Nah, setelah ini bisa langsung di PC, besok aja sih, besok pagi langsung di PC aja kepala divisi Metre sama kepala divisi Kewirus, bilang kenalin dulu, aku Fajar dari Biro Kesekretariatan gitu ya. Di sini aku sebagai penanggung jawab divisi Metre gitu ya, atau ya gitulah. Terus ajak diskusi, rencananya bakal ada sosialisasi proposal, kira-kira bisanya kapan, dan yang ikut sosialisasi itu bukan cuma kepala divisinya ya, tapi juga staff-staff dari divisi tersebut. Jadi buat kesepakatan antar kedua divisi, kalau yang megang dua divisi, kira-kira kapan bisanya. Tapi kalau emang nggak ada jadwal yang pas untuk kedua divisi, ya mau nggak mau kita harus ngejelasin 2 kali. Kita buat jadwal yang berbeda untuk 2 divisi, gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian perlu dampingan waktu sosialisasi nanti, boleh ajak aku aja. Biar mana tahu kalau misalnya ada hal yang perlu di backup, ntar aku backup. Bisa ya teman-teman? Ada yang kurang jelas nggak? Oh iya, kali aja aku tentuin nggak sih rentang waktunya? Atau gimana baiknya? Boleh, Kak. Nah ini kan hari Selasa. Rentangin sampai minggu depan kali ya. Jadi ini tanggal 26 sampai tanggal 2 minggu tuh kayaknya udah lama sih. Sampai tanggal 9. Jadi tentuin jadwalnya antara mulai besok dari tanggal 27 sampai tanggal 9 November. Ingat ya, tanggal 27 sampai tanggal 29 sampai tanggal 9 November. Jadi usahain sosialisasinya antara tanggal 27 sampai tanggal 9 November. Itu ya, biar nggak lama-lama juga. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Kalau misal nggak ada, ini udah jam 8.31, udah 8:30. Ya udah aku tutup aja workshop hari ini. Makasih buat teman-teman yang udah datang. Semoga kedepannya kerjaan kita lancar, semuanya lancar. Udah itu aja. Oh ya, nanti recordnya seperti biasa ya Fajar, diupload lagi aja ke YouTube. Terus nanti ini aku kirimin apa-apa aja yang perlu dikasih tahu ke divisi-divisi.
Terus aku mau nyampein satu lagi, buat materi kayaknya udah bisa dikumpulin. Kayak kemarin aku udah bilang, ini tuh udah masuk ke week 5. Jadi kayaknya udah mulai bisa dimasukin materi-materinya sampai ke week 5. Gitu ya. Soalnya takutnya gini, kalau misalnya tuh ngumpulinnya double-double, takutnya tuh riweh karena itu kan banyak matkul gitu. Jadi kayak takutnya riweh aja gitu. Jadi alangkah lebih baiknya kayak kita tuh masukin apa? Materinya tuh per minggu. Jadi kalau misalnya ada 8 matkul ya dalam satu per minggunya kita masukin 8 materi gitu. Jadi jangan lupa ya teman-teman materinya. Oke, udah kalau misalnya nggak ada pertanyaan, aku tutup. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Ya Kak, terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam. Semuanya. Ya, nanti jangan lupa ya konfirmasi kapan kalian sosialisasinya. Oke, Ya, siap. aku tutup. Bye.